Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, kita bakal bahas topik yang sering muncul di dunia bisnis, yaitu apa? Akuisisi. Kalau kamu pernah dengar kata ini, dan penasaran apa sih maksudnya, dan pengen tahu bagaimana akuisisi itu bisa bikin perusahaan makin besar, kamu ada di video yang tepat. Nah, sebagai contoh, kita bakal bahas akuisisi tentang Blibli dan Transmarket, yang mana sempat ramai dibicarakan. Kita bakal bahas dari awal prosesnya, alasan dibalik akuisisi sampai gimana pengaruhnya ke bisnis mereka berdua. Yuk, langsung aja simak. Oke, pertama-tama apa sih sebenarnya akuisisi itu? Jadi, akuisisi adalah proses ketika satu perusahaan membeli sebagian besar atau seluruh perusahaan lain supaya bisa mengambil alih dan mengontrol perusahaan itu. Sebenarnya akuisisi itu adalah seperti beli perusahaan lain untuk memperkuat bisnis kita. Nah, ternyata akuisisi itu nggak cuma satu jenis loh. Ada beberapa jenis akuisisi yang biasa dilakukan oleh perusahaan, tergantung dari tujuan dan strateginya. Yuk kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama, ada akuisisi horizontal. Nah, jenis ini terjadi ketika satu perusahaan beli perusahaan lain yang masih satu bidangnya. Misalnya, perusahaan retail beli perusahaan retail juga. Biasanya tujuannya ini untuk memperluas pangsa pasar atau mengurangi persaingan. Yang kedua, ada akuisisi vertikal. Nah, jenis akuisisi ini dilakukan pada perusahaan yang ada rantai produksinya atau distribusi. Jadi misalnya gini, pabrik beli supplier bahan bakunya supaya bisa lebih efisien dari sisi cost. Kemudian yang terakhir, ada akuisisi konglomerat. Nah, jenis ini akuisisi yang ngambil perusahaan dari industri yang beda sama sekali. Jadi tujuannya itu bisa diversifikasi bisnis sih. Jadi nggak cuma tergantung dari satu bidang aja. Nah, jadi kenapa sih perusahaan sampai mau ngeluarin uang banyak buat akuisisi perusahaan lain? Ya ternyata ada beberapa manfaat besar nih dari akuisisi ini. Yang pertama, jelas kita mau ekspansi pasar. Dengan akuisisi, perusahaan bisa langsung punya akses ke pelanggan baru. Kemudian yang kedua, penghematan biaya. Dengan mengontrol rantai pasokan atau distribusi, perusahaan bisa menghemat biaya operasional. Kemudian yang ketiga, memperkuat posisi di market. Kadang akuisisi dilakukan buat mengurangi kompetitor dan bikin perusahaan makin kuat di pasar. Nah, sekarang kita bakal langsung masuk aja deh ke studi kasus. Contohnya yaitu waktu Blibli, tahu kan, adalah e-commerce besar di Indonesia. Dia memutuskan buat beli Transmarket yang terkenal sebagai supermarket premium. Nah, di tahun 2022, Blibli mengumumkan kalau mereka beli 51% saham Transmarket. Nah, Transmarket sendiri dikenal sebagai supermarket yang fokusnya ada di produk-produk fresh ya, maksudnya buah-buahan, sayur-sayuran, dan berkualitas tinggi. Sedangkan Blibli yang kita tahu lebih dikenal sebagai platform e-commerce yang banyak menjual produk elektronik, kebutuhan rumah tangga, dan gaya hidup. Nah, alasan akuisisinya, kenapa sih Blibli memutuskan buat mengakuisisi Transmarket? Nah, ini yang pertama, itu adalah Blibli melakukan sinergi online dan offline. Jadi dengan akuisisi ini, Blibli itu bisa menawarkan pengalaman belanja yang lebih lengkap, baik secara online maupun langsung di toko fisik Transmarket. Kemudian alasan yang kedua itu dia mau memperkuat bisnis di pasar retail premium. Blibli dapat langsung masuk ke pasar retail makanan premium yang udah punya basis pelanggan loyal lewat Transmarket. Kemudian yang ketiga, bersaing di pasar e-commerce kebutuhan pokok. Nah, akuisisi ini juga bikin Blibli lebih siap bersaing dengan e-commerce lain yang mulai masuk ke segmen kebutuhan pokok seperti Shopee dan Tokopedia. Nah, sekarang kita intip yuk sedikit kinerja finansial dari akuisisi ini. Jadi diketahui bahwa sebelum diakuisisi, Transmarket itu mencatatkan pendapatan sekitar 2,5 triliun dengan laba bersih 100 miliar. Setelah diakuisisi pada kuartal pertama tahun berikutnya, unit usaha yang mencakup Transmarket menyumbang 700 miliar ke total pendapatan Blibli. Nah, sedangkan nilai akuisisi yang dikeluarkan Blibli buat dapetin saham Transmarket ini diperkirakan mencapai 2,6 triliun. Ini sudah termasuk biaya pembelian saham, investasi tambahan buat pengembangan bisnis mereka setelah akuisisi. Nah, sekarang apa sih dampaknya buat kedua perusahaan ini? Nah, yang pertama,
customer secara pengalaman atau experience belanja itu bisa terintegrasi. Jadi sekarang konsumen itu bisa beli produk Transmarket lewat platform Blibli. Kemudian yang kedua mungkin adanya perluasan produk fresh dan grocers dengan infrastruktur Transmarket. Jadi Blibli bisa langsung memperkuat kategori produk fresh di platform mereka. Dan yang pastinya yang ketiga alasannya adalah efisiensi operasional. Nah, mungkin itu cuplikan dan penjelasan saya tentang akuisisi, jenis-jenisnya, manfaatnya, dan contoh akuisisi Blibli terhadap Transmarket. Jadi, akuisisi ini bisa banget memberikan nilai tambah buat perusahaan yang melakukannya. Menurut kalian, akuisisi Blibli terhadap Transmarket ini langkah yang tepat nggak sih? Yuk tulis komentar, komen di bawah, dan jangan lupa follow biar nggak ketinggalan konten menarik lainnya tentang bisnis dan keuangan. Terima kasih.